Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fajrin, NIM 20332037 dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah analisis dan seminar. Dengan judul Analisis Gaya Tari Sikatuntuang, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Tari Sikatuntuang merupakan tari tradisi yang berasal dari Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Tari Sikatuntuang diciptakan oleh Roselina sekitar tahun 1975-an yang bersumber dari kebiasaan masyarakat bergotong royong tentang pelaksanaan perhelatan perkawinan. Pada awal terciptanya tari Sikatuntuang ditampilkan pada upacara perkawinan di Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat. Semenjak dari tahun 1980 sampai 1990-an. Tari Sikatuntuang tidak digunakan oleh masyarakat dalam upacara perhelatan perkawinan. Hal itu dikarenakan seiring pengaruh perkembangan zaman yang semakin modern, kondisi tari Sikatuntuang tidak digunakan oleh masyarakat. Sehingga Roselina termotivasi untuk mendirikan sebuah sanggar tari yang diberi nama Sanggar Tari Manduku Ombak pada tahun 1994. Tujuan berdirinya sanggar yaitu untuk memotivasikan, membina, dan mengembangkan kesenian-kesenian tradisi dalam upaya melestarikan kesenian tradisi yang ada di Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Menurut Brandon, tahun 1989 dalam terjemahan Sudarsono, tahun 1989 menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dan formula seni pertunjukan dilestarikan dan diahlikan kepada generasi penerus lewat metode-metode pengajaran tradisional. Pengajaran tradisional yang dimaksud adalah pengajaran guru murid dapat dilakukan dengan metode pengajaran lebih luas. Pelestarian secara modern, menurut Brandon, tahun 1989 dalam terjemahan Sudarsono tahun 1989 dapat dilakukan melalui 1. Percetakan, 2. Pendirian sekolah-sekolah pemerintah, 3. Organisasi-organisasi dramatik amatir, klub-klub tari, 4. Komunikasi massa yaitu radio, televisi, dan publikasi-publikasi ringan. Yang B. Identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah terdapat sejarah tari Sikatuntuang Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, fungsi tari Sikatuntuang Kota Payakumbuh, dan bentuk analisis gaya tari Sikatuntuang, serta kostum dan musik yang digunakan dalam tari Sikatuntuang. C. Batasan masalah. Dari latar belakang dapat disimpulkan bahwa penulis membatasi masalah dalam fokus penelitian ini adalah bentuk analisis gaya tari Sikatuntuang Kota Payakumbuh. Yang D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis membahas beberapa masalah, yaitu 1. Bagaimana sejarah dan makna tari Sikatuntuang di Kota Payakumbuh. 2.
bagaimana bentuk analisis gaya tari Sikatuntuang di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian. Yang pertama, kita dapat mengetahui tentang gaya dan makna tari Sikatuntuang Kota Payakumbuh. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui pengaruh geografis, sosial, dan budaya pada tari Sikatuntuang. Yang ketiga, kita juga dapat mengetahui bagaimana pelestarian dan perkembangan tari Sikatuntuang pada zaman sekarang. Yang terakhir, kita juga dapat mengetahui bentuk analisis gaya tari Sikatuntuang. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Hasil peneliti yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan analisis bentuk gaya tarian tersebut dan dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian. Yang kedua, pada pihak lain, dapat bermanfaat. Hasil penelitian dapat berguna sebagai alat bahan dalam bentuk analisis gaya tari dalam tarian Sikatuntuang. Bab 2. Kajian teoritis. A. Landasan teori. Yang pertama, ada sejarah tari Sikatuntuang. Tari Sikatuntuang merupakan tari tradisi yang berasal dari Kelurahan Ibu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Tari Sikatuntuang diciptakan oleh Roselina sekitar tahun 1975-an, yang bersumber dari kebiasaan masyarakat bergotong royong tentang pelaksanaan perhelatan perkawinan, budaya masyarakat berupa kegiatan menumbuk padi untuk persiapan helat perkawinan. Banyak menggunakan lesung yang menimbulkan bunyi saling tingkah dan disebut dengan istilah baka tentong. Kemudian, setelah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat, maka muncul alat teknologi untuk memisahkan padi dengan atahnya hingga menjadi beras. Kebiasaan bergotong royong pada masyarakat dalam menumbuk padi telah hilang dan berpindah ke alat teknologi yang lebih canggih tersebut sekitar tahun 1960-an. Tari Sikatuntuang merupakan pertunjukan kesenian Kota Payakumbuh yang menggunakan alat penumbuk padi atau Sikatuntuang yang menghasilkan bunyi-bunyian. Tarian ini diikuti oleh belasan penari. Tari Sikatuntuang salah satu seni pertunjukan tari yang berkaitan erat dengan budaya masyarakat sebelum upacara adat perkawinan, termasuk juga kegembiraan warga selepas panen padi. Budaya ini menggunakan alat musik Sikatuntuang sebagai hiburan yang saat ini sudah tidak ditemukan lagi dan juga berlandaskan kepada budaya tersebut. Pernah hadir pada berbagai penyelenggaraan event hiburan dan budaya. Tari Sikatuntuang sendiri berfungsi sebagai seni pertunjukan, tetapi dalam sejarahnya, tarian ini biasanya dilakukan ketika penyambutan khususnya upacara perkawinan. Semenjak dari tahun 1980-an sampai tahun 1990-an, tari Sikatuntuang tidak digunakan oleh masyarakat dalam upacara perhelatan perkawinan. Hal itu dikarenakan seiring pengaruh perkembangan zaman yang semakin modern, sehingga tari Sikatuntuang juga berfungsi sebagai acara penyambutan tamu-tamu penting, tampil pada acara pekan budaya, tampil dalam acara perhelatan dan pada acara hiburan lainnya.
Yang ketiga, bentuk analisis gaya tari Sikatuntong. Pengertian gaya tari. Gaya tari merupakan sebuah tingkah laku manusia dalam kehidupannya, dikomunikasikan melalui bahasa tubuh. Bentuk-bentuk gerak yang dilahirkan sesuai dengan kebudayaannya. Contoh gaya tari Sikatuntong ini yang berkaitan erat dengan budaya masyarakat sebelum upacara adat perkawinan. Budaya masyarakat sebelum upacara adat perkawinan tersebut yang menggunakan alat musik Sikatuntong sebagai hiburan pada saat ini sudah tidak ditemukan lagi. Oleh karena itu, seniman tari berusaha menggali dan mencari cara bagaimana supaya budaya tersebut tidak dilupakan begitu saja. Yang kedua, ada pengaruh budaya terhadap gaya tari Sikatuntong. Pengaruh budaya terhadap gaya tari adalah kehadiran sebuah tari Sikatuntong ini berkaitan erat dengan budaya masyarakat sebelum upacara adat perkawinan. Budaya masyarakat sebelum upacara adat perkawinan tersebut yang menggunakan alat musik Sikatuntong sebagai hiburan pada saat ini sudah tidak ditemukan lagi. Oleh karena itu, sebuah seniman tari berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya budaya tersebut tidak dilupakan begitu saja. Walaupun kebudayaan ini telah dihadirkan dalam bentuk seni pertunjukan tari, yaitu tari Sikatuntong. Penggarapan tari Sikatuntong yang berlandaskan kepada budaya tersebut bertujuan agar para generasi muda mengetahui bagaimana budaya masyarakat pada dahulunya, karena pada saat sekarang budaya ini telah hilang. Yang ketiga, ada pengaruh sosial terhadap gaya tari. Pengaruh sosial terhadap gaya tari Sikatuntong yaitu sosial masyarakat berupa kegiatan menumbuk padi untuk persiapan helat perkawinan. Banyak menggunakan lesung yang menimbulkan bunyi saling tingkah dan disebut dengan istilah bakatentong. Kemudian, setelah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah-tengah masyarakat muncul dengan alat teknologi untuk memisahkan padi dengan atahnya, hingga menjadi beras. Kebiasaan bergotong royong pada masyarakat dalam menumbuk padi telah hilang dan berpindah ke alat teknologi yang canggih tersebut sekitar tahun 1960-an. Yang keempat, ada pengaruh geografis terhadap gaya tari. Pengaruh geografis terhadap gaya tari Sikatuntong ini adalah terletak di kota Payakumbuh yang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Di Payakumbuh, tepatnya di Sanggar Mandugo, Ombak, terdapat kesenian-kesenian seperti tari Putih Bungo, tari Pirang Murai Kecak, tari Galombang, tari Sikatuntong. Tari Sikatuntong merupakan tari yang hidup dan berkembang di sebuah sanggar yang bernama Sanggar Mandugo Ombak. Sanggar Mandugo Ombak ini terdapat di Kelurahan Ibu, Payakumbuh yang dipimpin oleh Roselina yang merupakan salah satu kota dalam Provinsi Sumatera Barat. Deskripsi gerak tari Sikatuntong. Yang pertama, ada gerak maimbau. Gerak maimbau adalah gerak yang memberitahukan kepada masyarakat kabar gembira. Selanjutnya, gerak basulah yang bermakna dari gerakan ini agar kabar gembira ini tidak mengalami kendala. Yang kedua, ada gerak mengako padi. Gerak mengako padi mempunyai arti bahwa kegiatan pertama yang dilakukan sebelum menumbuk padi atau menjemur padi terlebih dahulu. Kegiatan ini dilakukan dengan menyerakkan padi di tempat penjemuran padi yang akan dilakukan atau biasanya disebut dengan istilah mangako padi oleh masyarakat tersebut.
Yang ketiga ada gerak maalau ayam. Gerak maalau ayam ini menggambarkan kegiatan ketika menjemur padi dilakukan. Pada saat menjemur padi, terkadang ada ayam datang dan memakan padi yang sedang dijemur tersebut. Kemudian, masyarakat pemilik padi mengusir ayam atau menghalau ayam supaya padinya tidak dimakan. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya gerak menghalau ayam. Yang keempat ada gerak menggugah sikat tuntuang. Gerak menggugah sikat tuntuang merupakan gambaran dari kegiatan menumbuk padi dilesung oleh masyarakat yang dilakukan setelah kegiatan penjemuran padi. Gerak menapi bareh ini bertujuan untuk memisahkan beras dengan kulitnya atau atah beras yang telah ditumbuk, agar beras lebih bersih dan tidak dijumpai lagi sampah kulit beras tersebut. Selanjutnya ada gerak manekong. Gerak manekong ini dilakukan setelah padi selesai ditumbuk sehingga terpisah dari kulit beras, yang disebut dengan tekongan untuk diletakkan ke dalam karung atau tempat beras. Selanjutnya ada gerak baku cika baku cindan. Adanya kebersamaan dan sistem gotong royong dalam kehidupan masyarakat sebelum helat perkawinan, maka terjalinlah kerjasama yang baik antara kaum laki-laki dan perempuan. Pada kebersamaan inilah terkadang timbul kegembiraan serta saling senda gurau antara masyarakat yang bergotong royong. Yang terakhir ada gerak ma'ara anak daro. Gerak ma'ara anak daro ini menceritakan bahwa dari kebersamaan dapat terjalin rasa saling menyukai antara laki-laki dan perempuan yang akan berakhir pula di jenjang perkawinan sesuai dengan adat yang berlaku. Kemudian anak daro pun diarak keliling kampung oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, analisis sikap tubuh dan bagian tubuh yang aktif bergerak. Gerak pertama ada maimbau. Kaki, kudo-kudo depan terdapat pada sikap dan gerak. Sedangkan tangan, yaitu lenggang, terdapat pada gerak. Sedangkan badan tegap terdapat pada sikap, kepala terdapat pada sikap. Yang kedua ada gerak mangako padi. Kakinya berjalan terdapat pada gerak, tangan ayun ke atas terdapat pada gerak, badan tegap terdapat pada sikap, kepala tegap terdapat pada sikap. Yang ketiga ada gerak malau ayam. Kakinya kudo-kudo depan terdapat pada sikap dan gerak, sedangkan tangan menyilang terdapat pada gerak, badan terdapat mereng terdapat pada gerak, kepala tegak terdapat pada sikap. Dan di dalam gerak malau ayam terdapat juga kudo-kudo belakang, sikap dan gerak. Tangan menyilang terdapat pada gerak, badan mereng terdapat pada gerak, kepala tegap terdapat pada sikap. Yang keempat ada menggugah sikat tuntuang. Kaki pitung buah terdapat pada gerak, tangan menyilang terdapat pada gerak,
badan tegap terdapat pada sikap, kepala tegap terdapat pada sikap. Yang kelima ada gerak menapi bareh. Kaki pitunggua jalan terdapat pada gerak, tangan ayun membuka terdapat pada gerak, badan condong terdapat pada gerak, kepala menunduk terdapat pada gerak. Yang keenam ada gerak menekong. Kaki injik jalan terdapat pada gerak, tangan menyilang dado terdapat pada gerak, badan membuka terdapat pada sikap dan gerak, kepala menunduk terdapat pada gerak. Gerak ketujuh ada baku cikak, baku cindan. Kaki pitunggua depan terdapat pada gerak, tangan ayun ke atas terdapat pada gerak, badan condong terdapat pada gerak, kepala tegap terdapat pada sikap. Gerakan terakhir ada ma'arak anak daro. Kaki pitunggua jalan terdapat pada gerak, tangan ayun ke bawah terdapat pada gerak, badan membuka terdapat pada sikap dan gerak, kepala menunduk terdapat pada gerak. Selanjutnya ada dimensi gerak. Yang pertama ada gerak maimbau, terdapat 2 dimensi. Yang kedua ada mangako padi, terdapat 1 dimensi gerak. Yang ketiga ada malau ayam, terdapat 2 dimensi gerak. Yang keempat ada menggugah sika tuntuang, terdapat 2 dimensi gerak. Yang kelima ada menampi bareh, terdapat 3 dimensi gerak. Yang keenam ada menekong, terdapat 3 dimensi gerak. Yang ketujuh baku cikak, baku cindan, terdapat 1 dimensi gerak. Yang terakhir ma'arak anak daro, terdapat 2 dimensi gerak. Selanjutnya ada aksi dan usaha. Untuk aksi dan usaha, aksi adalah bentuk-bentuk gerak atau wujud keseluruhan dalam tari. Ini yang sangat ditentukan bentuk gerak yang didominasikan oleh pola berputar dalam garis melingkar, dalam tempo yang cepat sehingga berkesan dinamis dan kicah sangat energik. Dengan aksi dinamis tersebut, tentang usaha atau tenaga yang digunakan sangat terposir. Oleh karena itu, aksi dan usaha dalam setiap gerak dominan lincah, dinamik, agresif, dan bertenaga dalam tari sika tuntuang. Tari sika tuntuang juga banyak menggunakan tenaga yang berupa ekspresi masyarakat yang bergotong royong yang melakukan lumbuk padi pada keseharian. Selanjutnya ada kajian relevan. Di dalam kajian relevan ini, yang pertama ada menurut Brandon tahun 1989. Dalam terjemahan Swedersono tahun 1989 menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dan formula seni pertunjukan dilestarikan dan diahlikan kepada generasi penerus lewat metode-metode pengajaran tradisional tari sika tuntuang. Pengajaran tradisional yang dimaksud adalah pengajaran guru murid dapat dilakukan dengan metode pengajaran lebih luas. Pelestarian secara modern menurut Brandon tahun 1989 dapat dilakukan melalui 1. Percetakan, 2. Pendirian sekolah-sekolah pemerintah, 3. Organisasi-organisasi dramatik amatir, klub-klub tari, komunikasi massa yaitu radio, televisi, dan publikasi-publikasi ringan. Yang terakhir ada kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual, dalam tari sika tuntuang terdapat gaya dan makna tari sika tuntuang, dan terdapat pengaruh budaya, geografis, sosial,
di dalam tari sikat tuntuang, dan terdapat analisis sikap tubuh dan bagian tubuh yang aktif bergerak, terdapat dimensi gerak dan aksi serta usaha. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di dalam presentasi ujian akhir semester pada mata kuliah analisis dan seminar. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.